Buat kalian yang dengan sengaja atau tidak mengklik video ini, pernah nggak sih kalian merasakan tidak percaya diri bahkan minder dalam menjalani kehidupan? Baik kalian yang sekarang masih duduk di bangku sekolah ataupun kalian yang sudah lulus, bahkan kalian yang sudah memiliki pekerjaan. Perasaan itu sering disebut anak-anak muda saat ini. Bahkan istilah ini sudah dikenal semua kalangan. Dan aku rasa kalian sudah mulai menerka-nerka jawabannya. Yaps, benar. Perasaan itu dikenal dengan insecure. Pasti setiap orang memiliki rasa insecure di dalam dirinya masing-masing. Entah itu insecure akan kegagalan, cemas akan kehidupan di masa depan, merasa diri kita pribadi tidak pantas untuk orang lain, takut diri kalian tak mampu membahagiakan orang tua dan pasangan, serta untuk yang sudah menikah, takut mengecewakan buah hati, dan lain-lain. Jika kalian pernah mengalaminya, aku ingin memberitahu kalian tidak sendiri. Aku juga pernah mengalaminya, bahkan sampai saat ini. Lalu pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan untuk menghadapi rasa insecure tersebut? Merespon dengan hal-hal positif, atau malah sebaliknya? Nah, di video podcast True Story kali ini akan membahas tentang apa itu insecure, penyebab terjadinya, dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Jadi, bagi kamu yang sekarang sedang merasa insecure, video podcast ini akan sangat cocok untuk kalian semua. Menurut ahli, insecure adalah tindakan dari adanya emosi apabila kita menilai diri kita menjadi seorang inferior dari orang lain. Sedangkan pendapat pribadiku sendiri mengatakan bahwa insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak aman yang mungkin setiap orang rasakan dalam hidupnya. Rasa tidak aman atau insecure bisa terjadi pada diri kalian di saat kalian merasa sedang kekurangan, malu, bersalah, bahkan sampai rasa tidak mampu akan melakukan sesuatu. Ketika perasaan tidak aman ini mengendalikan diri kalian, maka hal ini akan memicu perasaan tidak percaya diri yang ada pada dirimu. Akibat lain yang akan ditimbulkan dari rasa insecure adalah seseorang bisa menjadi takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Hal ini bisa disebabkan mungkin karena berat badannya, warna kulit yang berbeda, dan perbedaan fisik lainnya, ataupun segala perbedaan yang menyebabkan seseorang merasa insecure, sehingga timbul rasa tidak aman untuk berinteraksi. Mereka akan berpikiran, apakah aku akan diterima di lingkungan ini? Gimana kalau aku nggak diterima di sini? Dan semua pikiran negatif lainnya. Mereka akan menilai dirinya sendiri rendah dan tidak percaya diri. Padahal sesungguhnya, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak pernah lepas dari yang namanya bersosialisasi. Karena berinteraksi dengan manusia lain itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, merasa tidak aman atau insecure dalam diri itu sangatlah wajar. Tetapi, ketika perasaan tersebut menjadi berlarut-larut, maka hal ini akan menjadi masalah yang besar dalam kehidupan kalian. Masalah yang akan ditimbulkan dari perasaan insecure yang berlarut-larut akan sangat merugikan diri kalian. Maka kenalilah tanda-tanda insecure di dalam diri kalian agar kalian bisa keluar dari rasa insecure yang berkepanjangan. Setidaknya, kalian bisa mengurangi rasa insecure dalam diri kalian. Dan aku ingin berbagi pengalaman dengan kalian. Bagaimana aku mengatasi rasa insecure yang ada pada diriku. Tetapi sebelum itu, kalian wajib mengetahui hal-hal atau tanda jika kalian sedang insecure. Pertama, tidak ingin keluar dari zona nyaman. Banyak orang yang tidak ingin keluar dari zona nyaman biasanya diakibatkan oleh pengalaman di masa lalu yang tidak mengenakan, seperti dikecewakan, dihianati, dan perasaan buruk lainnya. Berbagai macam ketakutan ini secara tidak langsung akan menghambat diri kalian untuk bisa berkembang menjadi lebih baik. Kedua, gemar membandingkan diri kalian dengan orang lain.
perlu kalian ingat bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing di dalam hidup. Baik itu sukses, menikah, memiliki anak, dan sebagainya. Kamu dan mereka di luar sana mungkin memiliki proses berkembang yang berbeda-beda juga. Membandingkan sesuatu dengan orang lain akan menghambat dirimu untuk berkembang. Maka inilah tanda yang harus secepatnya kalian tinggalkan. Yang ketiga, memandang rendah diri sendiri. Hal ini wajar terjadi pada setiap manusia. Bisa disebabkan mungkin karena pengalaman masa lalu yang buruk, sehingga menjadikan seseorang tidak merasa pede atau percaya diri. Jika kalian ada di fase seperti ini, cobalah untuk belajar memahami diri sendiri, sehingga kalian bisa untuk lebih menghargai diri kalian sendiri. Keempat, harus mendapat pujian dan pengakuan orang lain. Salah satu ciri seorang merasa insecure adalah mereka akan cenderung menjadi minder terhadap dirinya sehingga mereka perlu untuk mendapatkan pujian serta pengakuan dari orang lain. Contoh yang mungkin sering kalian temui yaitu kalian pernah memiliki teman yang selalu memperhatikan jumlah likes dan followers di media sosial. Mereka akan sangat perlu jumlah tersebut untuk bisa lebih meningkatkan rasa percaya dirinya. Itu merupakan salah satu tanda dari insecure dalam diri. Kelima, menghindari interaksi dengan lingkungan sekitar. Saat sedang merasa insecure, seseorang cenderung untuk menghindari berinteraksi dengan seseorang. Terlebih interaksi di dalamnya berisi tentang berbagai pencapaian serta prestasi yang dibicarakan. Seketika itu, kamu akan semakin merasa down saat mendengarnya. Padahal ketika kamu bisa meresponnya dengan baik dan tidak merasa terintimidasi, kamu sebenarnya bisa mendapatkan insight baru dari sudut pandang temanmu. Dan mungkin saja kamu akan bisa termotivasi untuk semakin terus ingin berkembang. Buat kalian yang saat ini sedang merasa tidak percaya diri atau insecure, aku ingin berbagi bagaimana cara mengatasinya. Pertama, fokus dalam menjadi dan mencintai diri sendiri. Lebih menjadi, kemudian mencintai diri sendiri, membuat kalian bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri kalian. Sehingga, cepat atau lambat, kalian akan paham akan karakteristik diri kalian. Hal ini bertujuan agar memudahkan kalian ke depannya untuk bisa mengetahui dan mengembangkan apa yang sebenarnya menjadi passion kalian. Harapannya adalah agar kalian bisa fokus dengan tujuan dan proses kalian, bukan oleh proses dan tujuan orang lain. Kedua, jangan bandingkan diri kalian dengan orang lain. Membanding-bandingkan diri dengan orang lain tidak selamanya berujung negatif. Tetapi, umumnya banyak energi yang terbuang akibat melakukannya. Dan secara tidak langsung, membandingkan diri dengan orang lain bersifat toksik. Terlebih membanding-bandingkan diri kalian dengan seseorang di media sosial. Hal itu akan menyebabkan banyak energi terbuang. Coba berusaha mulai fokus dengan proses dan tujuan hidup diri sendiri. Ketiga, kelilingi dirimu dengan orang yang suportif. Lingkungan pertemanan dan cara bergaul kalian salah satu faktor yang menentukan sifat dan karakteristik kalian di dalam hidup. Berteman dan dikelilingi oleh orang-orang yang tidak suportif akan mendorong kalian untuk semakin tidak percaya diri dan berujung menjadi insecure. Memiliki teman yang suportif akan memudahkan kalian untuk bisa lebih berpikiran positif dan menjauhkan diri dari pikiran insecure. Keempat, temukan kelebihan dan keunikan diri kalian. Mencoba untuk mencari kelebihan dan keunikan diri kalian akan lebih bermanfaat dibandingkan kalian hanya fokus membandingkan diri kalian dengan orang lain. Karena bisa jadi kelebihan dan keunikan diri kalian memiliki value yang sangat tinggi dan berguna bagi diri kalian ke depannya. 1% di sini siap memberikan berbagai macam kemudahan agar kalian bisa menemukan dan mencari value dalam diri kalian lewat online counseling dan mentoring yang langsung ditangani oleh ahlinya. Bisa juga dengan menemukan teman yang tepat untuk berkeluh kesah, terutama kelebihan dan keunikan diri kalian. Kelima, selalu bersyukur.
Cara terakhir adalah dengan selalu bersyukur. Dengan bersyukur, banyaknya beban pikiran yang kalian pikirkan akan perlahan berkurang dan hilang seiring dengan berjalannya waktu. Tapi yang perlu kalian ingat adalah bersyukur saja tidak cukup. Kalian harus tambahkan dengan selalu berikhtiar dan berdoa sekuat tenaga. Setiap manusia memiliki masalah dan kecemasannya masing-masing. Tidak perlu kalian pungkiri, bahkan hindari. Cukup kalian terima dengan lapang dada tanpa harus membanding-bandingkannya dengan orang lain. Jika kamu merasa insecure, coba biarkan saja energi tersebut masuk terlebih dahulu dan terima. Lalu, coba selalu ingat berbagai macam kelebihan yang kalian punya. Nikmat hidup sampai dengan saat ini dan segala kemudahan yang kalian peroleh, maka rasa insecure tersebut akan hilang lama bersalam dalam pikiranmu. Nah, kalau perasaan insecure ini membuat kamu jadi gak nyaman, bahkan membuat kehidupan kamu terganggu, mungkin kamu bisa segera mencari bantuan profesional. Terkadang, perasaan insecure juga seringkali membuat kita jadi terlalu overthinking akan masa depan dan juga khawatir terhadap yang bakalan terjadi. Buat kalian yang sudah nonton video podcast ini, aku ucapkan banyak terima kasih dan aku ingin minta tolong share, komen, like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi video podcast ini agar kalian tidak ketinggalan video podcast berikutnya. Dan terakhir, buat kalian yang sudah pernah melewati fase ini atau sudah merasa insecure dan berhasil melewatinya dan merasa ingin membagikan bagaimana cara-caranya, kalian bisa ketik di kolom komentar